Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak di rumah? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kondisi agar tetap bisa belajar aktif di rumah. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat sederhana sekali. Di mana pada minggu yang lalu kita sudah mengenal beberapa jenis peralatan untuk pembuatan media TIK atau media teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perancangan dan pembuatan peralatan TIK itu tidak lepas dari yang namanya teks prosedur atau dikenal dengan istilah tahapan-tahapan pembuatannya. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan membuat sebuah bel sederhana sebagai alat komunikasi modern, pengganti modernnya, ya, walaupun sederhana, di mana bel bisa menghasilkan bunyi dengan bantuan arus listrik DC atau menggunakan batu baterai. Alat yang memerlukan batu baterai ini digunakan dan diambil dari bahan-bahan lingkungan sekitar kita. Bahan yang digunakannya pun ini merupakan kreativitas dan imajinasi bisa kita tuangkan dalam pembuatan alat. Tahapan dalam pembuatan bel sederhana ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perancangan. Dalam sebuah perancangan tentu kita membutuhkan yang namanya identifikasi kebutuhan dan perencanaan fisik. Apa saja? Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini berarti bel dibuat secara otomatis akan berbunyi apabila tombol on ditekan dan tombol off dimatikan, sebaliknya. Kemudian perencanaan fisiknya, pembuatan bel berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di lingkungan sekitar. Jadi diambil dari lingkungan setempat yang ada. Kemudian tahapan yang kedua yaitu persiapan. Dalam persiapan tentu ada yang namanya ide dan gagasan. Dalam ide gagasan ini pembuatan bel akan menggunakan motor listrik arus DC bekas mainan mobil-mobilan, di mana motor listrik akan memutarkan lidi yang akan memukul kaleng sehingga menghasilkan suatu bunyi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mempersiapkan peralatan dan bahannya. Apa saja alat yang dibutuhkan? Alat yang dibutuhkan adalah berupa palu, gergaji, meteran, dan gunting seng. Kemudian bahan yang dibutuhkan? Bahan yang dibutuhkan diantaranya yaitu adalah motor listrik, yaitu arus DC-nya yaitu 3 volt, kemudian juga ada saklar, kemudian tempat baterainya, bisa juga termasuk di situ baterainya, yaitu sekitar 1,5 volt, 2 buah, berarti itu 3 volt totalnya. Atau bisa menggunakan yang sekaligus yang bentuk kotak 9 volt. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kayu, paku, kemudian tutup botol, kaleng, kemudian karet, kabel, ya, dan lidi. Nah, ini bahan yang dibutuhkan sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jenis bahan yang dibutuhkan dan harus kita siapkan. Setelah bahan alat sudah kita siapkan, barulah kita melaksanakan pembuatannya. Adapun tahapan pembuatan
bel sederhana ini bisa kita lakukan seperti berikut. Yang pertama, kita harus mengukur kayu yang akan kita jadikan rangka dalam sebuah pembuatan bel listrik tersebut dengan menggunakan meteran. Kemudian, langkah yang selanjutnya, kayu dipotong yang sudah diukur dengan menggunakan gergaji. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, setelah dipotong kemudian dibentuk rangka. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan yaitu menyiapkan tutup botol sirup yang terbuat dari seng atau sejenisnya, kemudian dilempengkan atau dipipihkan di palu. Kemudian setelah itu tengahnya diberi lubang sesuai dengan ujung ukuran motor listrik DC tersebut. Kemudian gunting tutup botol yang sudah diratakan tersebut dengan gunting seng. Ya, setelah digunting, kemudian ikat kaleng bekas dengan karet pada ujung kayu ketiga. Nah, hasilnya seperti ini nanti diikat. Pinggir sini, ya. Ujung sini diikat dengan karet. Setelah itu ambil motor listrik DC, kemudian masukkan ujung motor listrik DC ke dalam lubang tutup botol. Ya, selanjutnya ambil lidi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, disisipkan ke bagian tutup botol tadi. Ya, ujung sini. Setelah selesai, ikat motor listrik DC dengan karet dan dirangkai dengan bel sederhana. Baru setelah selesai yang mengikat listrik DC-nya, baru kita siapkan tempat baterainya. Ya, disiapkan baterainya. Setelah disiapkan baterainya, ikatkan kembali tempat baterai tadi pada rangka bel dengan menggunakan karet dan pastikan tidak mudah lepas, sehingga pada saat kita nyalakan kabel on off-nya dia akan berputar dan menghasilkan suatu bunyi. Tuh. Nah, setelah itu sambungkan salah satu kabel dari baterai tersebut ke dalam saklar. Sedangkan kabel yang satunya lagi ke motor listrik DC. Nah, tuh. Setelah selesai, barulah pembuatan bel sederhana sudah selesai dan siap untuk diuji dengan cara menekan tombol on off-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini tinggal ditekan tombol saklarnya, nanti apakah ini akan bergerak, kemudian menghasilkan suara bunyi, ya, menghasilkan bunyi atau tidak. Itu contoh dari perancangan pembuatan sebuah peralatan teknologi informasi komunikasi yang sederhana. Nah, sebagai langkah anak-anak di rumah dalam mengerjakan tugasnya, mempraktekannya, silakan. Ya, pembuatan karyanya bisa berkelompok, rencanakan pembuatan alat TK dengan imajinasi sendiri. Ya, kemudian perhatikan tahapan pembuatan produk dalam bekerja dan pada akhirnya produk tersebut dapat bekerja dengan baik. Misalnya kita akan mencoba membuat sebuah kipas angin dari CD bekas dan motor dinamo CD, ya. Bisa kita gunakan seperti itu. Jadi bisa kita lihat beberapa contohnya di video-video yang sudah saya berikan di blog saya. Nah, ini contohnya, contoh daripada lembar kerjanya buat tahapan-tahapannya seperti ini. Ya, ini bisa dikerjakan oleh kelompok. Karyakan imajinasinya, kemudian kalau bisa setiap hasil karya yang kalian buat itu dibentuk videonya agar terlihat lebih menarik. Oke, itu saja materi dalam perancangan dan pembuatan peralatan TK. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah tetap semangat
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.